teman-teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi di acara kita Ngopi Skuy, ngobrol mencari inspirasi. Jadi pada malam ini kita akan nongkrong nih sama Kak J ya, Ketua Majelis Pendidikan Kader Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Timur. Jadi ada beberapa mungkin akan kita bahas dengan Kak J terkait masalah terutama di Kalimantan Timur terkait kader yang masa pandemi ini. Apa kabar Kak J? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya? Alhamdulillah kalau saya baik. Itu mungkin mengucapkan saya selalu bahagia bersama ini. Iya itu. Ya pada tema kali ini kita akan angkat tahun baru, semangat baru. Jadi mungkin ini akan menarik aja ya perbincangannya karena kita kayak berandai-andai ya, maksudnya kan belum kan tahun depan kan terus gimana gitu. Sebatas. Iya. Oke. Jadi kalian kesibukannya apa aja kalian akhir-akhir ini selama pandemi ini saja? Karena saya termasuk di bidang jasa pelayanan, jadi kita malah dalam pandemi ini meningkat aktivitasnya. Kayak saya kan tergabung di rumah duka Borneo. Di rumah duka Borneo itu yang perawatan secara ini. Kemudian kalau home care kan pelayanan tunai, kita ikutin salah satu dokter di sana juga yang perawatan. Jadi di masa pandemi ini bukannya karena orang takut ke rumah sakit, akhirnya malah private gitu. Terus sih sama ngajar di SMP Muhammadiyah 4, urusan kesehatan, sepertinya urusan pribadi. Saya juga dulu kayaknya alhamdulillah ya, saya sekolah di Muhammadiyah di luar negeri kan ya. Luar negeri. Iya saya. Jadi saya SMP-nya di dalam negeri, SD-nya dalam negeri, tapi SMK-nya di luar negeri. Saya Korea dan ini. Iya, saya kebetulan SMK Muhammadiyah 4 Kak Jenny adalah pembimbing saya IPM di sana juga. Berarti ada bukan nggak suka di SMK nih? Saya kan SMK Istiqomah Muhammadiyah 4. Kan itu swasta kayaknya. Ya. Jadi saya kan sekolah di luar negeri kan, bukan di negeri kayaknya. Kalau SMK negeri kan SMK negeri 1 juga. Saya kayaknya. Emang ya, perasaan saya nggak? Gini aja, apa sikap kita pada saat sebagai kader, terutama mungkin IPM atau mungkin oknum lain terkait pandemi gitu. Kita kan tahu bahwa kita bertiga ini kayak terbatas itu aja. Apalagi kita di organisasi yang paling pasti itu kita mengikuti pasti aja rapat dan ini kegiatan. Tindakan apa sih aja yang kita harus ambil pada saat pandemi ini aja sebagai kader Muhammadiyah atau oknum kita aja. Memang harus diakui ya, tidak hanya di Indonesia atau Kaltim di Indonesia atau di mana. Ini terjadi di mana? 80 bahkan ratusan negara lumpuh akibat COVID ini. Biasanya kalau kita pertama kali kayak gitu tuh, itu kita biasanya shock dulu. Nah, ketika shock, apa yang harus dilakukan? Tenangkan diri. Itu dulu. Nah, anak IPM itu jangan tenangkan dirinya gimana, atau oknum itu harusnya tenangkan dirinya gimana? Koordinasi dan komunikasi. Nggak bisa, karena kalau nggak koordinasi dan komunikasi, kita tuh nggak. Yang paling penting sebenarnya di awal-awal COVID bulan 3 itu yang tidak boleh disebar adalah ketakutan. Tapi kan hari ini kita di apa ya, waktu itu kita ditampilkan dengan misalnya video di Wuhan, terus ada orang kena terus tiba-tiba jatuh, kelompok-kelompok gitu kayak mayatnya kayak dia di depan itu ada musik juga. Terus kayak film Resident Evil lah kayak gitu ya. Nah, sebenarnya sih ternyata setelah di apa ya, dicek dan dilihat itu virusnya yang di Wuhan, virusnya yang di Amerika, virusnya yang di Indonesia itu beda. Nah, dari Indonesia pun sebenarnya Amerika juga apakah sama, jadi efeknya itu beda-beda. Hari ini orang OTG meningkat terus di Indonesia, tapi kok nggak ada yang kelompok-kelompok gitu kan? Permasalahannya kan di situ. Nah, jadi awal pada saat pandemi atau nanti teman-teman oknum itu akan mengalami, saya mudah-mudahan tidak pernah lagi ya. Pada saat itu kita kalau sudah kayak gitu tuh menenangkan diri dulu, nggak bisa kalau nggak menenangkan diri, nggak bisa juga di sana mencoba sok-sokan hebat gitu ya. Ya insya Allah Anda masuk daftar list, dipanggil mereka tahu. Ya itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita bicara tentang pergerakan,
maka nggak mungkin pergerakan itu tidak dilakukan secara jamaah, gitu ya, atau secara teamwork. Yang jadi permasalahan hari ini adalah gimana caranya membangkitkan teamwork di saat semua orang ketakutan, gitu kan? Pemimpin itu kalau saya sih mencoba mengutip dari Lincoln. Lincoln ini presidennya Amerika yang disukai dan akhirnya dibunuh oleh warganya sendiri. Dia bilang gini, saya memang lambat, tapi saya tidak pernah. Jadi dia kalau udah maju gitu. Nah, leader mau tidak mau pada saat pandemi itu harus berani maju walaupun pelan. Maju, pokoknya mikir. Bahkan saya sempat ngobrol sama ketua majelis pendidikan, ketua majelis informasi ya, FPI. Dia bilang gini, Mas Susni harusnya kalau keadaan seperti ini kita harus ada rapat. Kenapa? Karena dari rapat itu kita bisa menentukan hal-hal yang tepat. Karena kepentingan kita adalah kepentingan bersama dan kita Muhammadiyah harusnya menjadi yang terdepan. Contoh misalnya waktu di Palu, terus Muhammadiyah Kalimantan Timur masih gempa di dalam. Itu nggak mudah itu. Jadi pada saat di sana tuh teman-teman mengalami gempa yang cukup lumayan. Itu teman saya Mas Muhammad sampai lari keluar masjid ya, berhambur gitu ya. Gempa gitu kan? Gempa, mereka bisa subuh langsung gempa gitu. Ada yang masih di kamar mandi, lagi mau menuhi hajat, gitu kan? Gempa, ya Anda bisa bayangkan itu ya. Mungkin itu hampir dia trauma untuk WC lagi gitu ya. Tapi itulah keadaannya ya, itu keadaannya. Nah, dan di Iya, panik ya. Memang saya juga mengalami distorsi ya. Apa namanya, maksudnya itu kerusakan mental menurut saya. Karena apa, setiap hari itu kita disuguhkan itu kan. Yang menyakitkan lagi apa? Kita susah dapat masker. Ya mahal kan itu. Ini sampai ratusan ribu, kalau beli satu itu jutaan. Ini aja alhamdulillah disponsori Polnes ya. Nah, gitu ya, Polnes. Walaupun nggak diendorse kita nggak apa-apa. Oh, harusnya diendorse ya. Harusnya diendorse saya, kan nanti kita supaya ini yang nonton ini kan jutaan kan. Nah, ini endorse-nya apa? Saya kan repot mau. Oh, gitu ya. Kebiasaan nih, kita kenal ya. Saja imitasi aja ya. Kebiasaan Indonesia kan. Yang ada ini kan terkait tadi sikap kita sebagai KPK ya. Khususnya di Kalimantan Timur ini kan namanya kader organisasi itu pasti harus ada kaderisasi kan lurusnya. Nah, sempat kita dari tim PDIP Kota Samarinda itu hendak mengadakan tahun mulai 3. Nah, tapi bukan kita yang adakan data, karena saya kemarin diskusi dengan ketua perkaderan PWPM Kaltim. Saya bilang Ini di endorse juga kayaknya nanti. wah ya. Ada manis-manisnya plus pahitnya gitu ya. Ya kan kita sempat diskusi ya bahwa saya bilang jangan sampai karena pandemi malah kita nggak bisa apa-apa gitu kan. Mungkin dari semua daerah mungkin saya paling ngotot harus tahun lagi 3. Walaupun memang bukan karena kita, tapi kan kita berbincang, mungkin saya sempat diskusi dengan Kadip. Bagaimana kalau kita ngadakan T3 regional? Artinya cuma daerah itu saja boleh. Nah sempat tercetus konsep seperti itu. Tetap kami follow up kita karena nggak bisa kan dari karena dari PWT mungkin atau juga sekarang dengan PWT nya belum bisa untuk lagi 3 gitu. Nah jadi karena apa sih yang harus kita lakukan kalau organisasi itu nggak bisa? Iya, jadi bulan lalu ya, 2 bulan yang saya lupa persisnya. Kita ada ngobrol, kami Majelis Pendidikan Kader Indonesia itu melakukan rapat virtual. Akhirnya sampai pada kesimpulannya pertemuan itu sampai pada kita nggak bisa gini aja, bahwa kita harus melakukan perubahan dan segala macam. Alhamdulillahnya waktu itu kita udah mulai ya, kalau di MKT kita udah mulai perkaderan tapi menggunakan open learning. Jadi open learning itu adalah salah satu aplikasi yang dipakai. Kita ngapus semua video materi, terus kita bikin pre-test, post-test, dan di situ mereka menyelesaikan materinya, baca dulu dan segala macam, baru jawab pre-test dan post-testnya, kemudian mengisi kotoran-kotorannya. Jadi kalau misalnya materinya itu nggak dibaca, misalnya video nggak ditonton, presentasinya itu nggak naik ya. Nah itu memang karena keahlian aplikasi ya, jadi nggak murah saya ya. Nah tapi kita alhamdulillah sudah mulai berkata, jadi ternyata pusat pun mulai sudah melakukan itu. Tapi baru dibicarakan kita udah 2 gitu ya. MPK kali ini udah 2 gitu.
bekerja sama dengan lembaga Islam dan Muhammadiyah dan mata kuliah dasar umum. Itu yang kemarin. Dan itu kita deg-degan juga. Kenapa? Karena saya kebetulan itu salah satu pembimbingnya. Ternyata ada juga yang tua-tua yang itu ada yang beberapa kali operasi kataraknya gitu. Jadi nggak bisa melihat gitu kan. Terus ada lagi yang kerja operasi. Jadi sambil operasi sambil dia nyalain HP-nya terus ngeliatin ke kami bahwa dia lagi ikut pembukaan dan segala macamnya. Nah, itu saya rasa menjadi alternatif walaupun tanda kutip ada ruh yang hilang. Iya betul kan. Ada ruh yang hilang. Jadi kalau kita ketemu kayak gini kan sebenarnya kita membagikan vibrasi. Kalau misalnya kita sering tertawa, sering membicarakan hal baik, vibrasi positif yang kita dapat gitu ya. Tapi kalau kita ngumpat, memaki dan sebagainya, vibrasinya negatif. Nah, itu yang hilang. Yang kedua, ada satu rutinitas yang terkadang vibrasinya itu bukan terhadap sesama, tetapi pada sang kuasa gitu. Jadi saya kayak kalau IPM kan ada juga sholat malamnya kan. Terus IMM, pemuda saya belum tahu ya. Pernah juga melihat sholat malam di agenda gitu ya. Tapi ada, seingat saya juga ada. Iya ada di Perkantoran Pemuda Daerah waktu Jawa Mas Kusyanto. Tapi setiap perkantoran orto itu biasanya ada renungan malamnya, ada fix gitu ya. Dan di saat itu tuh bukan mau mencoba membuat orang menangis, tetapi kan kalau kita bicara sastra itu kan kita jangan sampai kebanyakan menikmati pagi, tidak mengilhami senja. Karena pagi itu hidup dengan gairah, senja itu penuh dengan penurunan. Nah, kita ini kan kebanyakan gairah ya kadang-kadang ya. Konflik-konflik yang terjadi misalnya kan coba cek aja. Gairah kita kelewatan, tapi kita lupa merenungi ini sebenarnya perlu gak sih dipermasalahkan gitu. Nah, di era Covid ini kita harus benar-benar minimalisir konflik karena kita nggak bisa hidup dengan konflik di tengah konflik gitu ya. Bayangkan kalau Samarinda ini masih status zona merah dan kita belum tahu kepastian ini masuk atau enggak. Ayo, itu kan kita harus dapat izin dari Kapolda dulu. Sementara Kapolda tahu nih ini zona merah di Samarinda ini. Nah itu gimana tuh? Nah makanya otom-otom hari ini itu dituntut, bukan diminta lagi, dituntut untuk kreatif dan inovatif. Makanya saya dulu sangat termotivasi dengan film IPM yang nilai tanpa angka dan kita sering diskusikan. Nilai tanpa angka itu kan bukan hanya sekedar di atas kertas gitu ya, tapi kita bicara kualitas. Bukan bukan juga kita bicara tentang seberapa hebat, tetapi seberapa bermanfaat. Dan akhirnya kamu bisa bantu orang yang letak kan gitu. Nah itu trouble yang akhirnya itu yang harus dikurangi. Kita musuh terbesar kita itu kadang diri kita sendiri. Nah itu, makanya saya sangat berharap ya sama karena ini termasuk salah satu akhirnya kita harus diri di tengah kopi yang pahit dan ada manis-manisnya. Endorse nih, saya harus dapat endorse ini ya. Tolong ya. Oke. Ya karena memang kan kayaknya terbatas itu beda-beda. Iya. Apalagi oktom lain juga termasuk juga IPM dan alhamdulillah PD Kota Samarinda mungkin bukan satu-satunya mungkin ya, tapi kita tuh nggak mau dia gitu kan. Iya. Ini kegiatan ini salah satu terobosan kan. Jadi kita mungkin nggak bisa langsung face to face dengan kader kita di bawah, tapi melalui media ini kita bisa memberi edukasi kita kepada kita bahwa yang diperlukan itu seperti apa ya. Alhamdulillah. Terus kata ini saya ini kaget ini kemarin dengan ada di CNN Indonesia menteri kita Nadiem Makarim bilang tahun depan itu sudah mulai pembukaan sekolah di berbagai zona. Nah itu tanggapan dari MPK sendiri itu gimana kan? Kabar dari Menteri Pendidikan kita? Itu kayak sebuah malakama ya. Diambil mati mama, nggak diambil mati bapak. Itu istilah dulu. Ya. Kenapa? Karena kalau sekolah tidak dibuka, terjadi peningkatan stres dan dampak psikologisnya itu stres yang meningkat. Itu bukan hanya anaknya ya. Jadi sekarang emak-emaknya pun akhirnya ngajar Pancasila itu pakai oktavnya naik 4 gitu ya. Sama ada kan video Pancasila itu, tolong kak kodong kan gitu ya. Baik-baik belajar begitu. Nah itu kan naik oktavnya itu saya yakin paduan suara itu sudah paduan suara yang paling tinggi itu karena apa ya minor malah sudah itu ya. Nah stres itu tidak dialami oleh anak, tetapi juga ternyata dialami oleh orang tuanya.
Karena kenapa? Karena kita tidak terbiasa. Kita tidak terbiasa untuk kayak gini. Saya beberapa kali mencoba melihat kalau kita seperti Binus ya, Binus Bina Nusantara itu yang kuliah yang jarak jauh itu kan dia sudah terbiasa dan kampus-kampus yang jarak jauh. Nah itu sebenarnya kita harus mulai ke arah sana karena pandemi ini mungkin saja terulang dan saya berharap tidak terulang. Kenapa? Karena waduh nggak mudah. Saya aja kita juga nanti dibenturkan dengan misalnya kan kita kalau bicara maaf ya jika hidupnya ada strata maka nanti ada strata ekonomi ke bawah itu kan harus beli paket internet terus kan kacau juga. Nah itu kita akhirnya mencari alternatif lain gimana ngajar yang paling murah. Oh Google Classroom ya udah upload aja tugas di situ, upload aja materi di situ, udah selesai. Tapi itu kan gak ada pengalaman Anda ya? Pada saat saya kuliah. Ya Google Classroom itu kan nggak efektif kan? Karena tidak ada pengawasan langsung gitu kan. Iya, jadi misalkan kasih materi plus tugas plus nggak perlu itu hanya Allah dan kamu aja yang tahu gitu. Jadi hanya Tuhan dan kalian aja yang tahu gitu. Jadi tidak ada namanya filter monitoringnya gitu. Kalau di open learning yang saya bilang tadi ketahuan. Bahkan kita tuh kadang gugup kalau misalnya masih 50% karena kelulusannya kan 80% gitu kan. Akhirnya yang dihubungi pembimbingnya biar jam 2 malam tuh ditelepon Bu. Yang sepuh-sepuh kenapa saya tuh Bu ini sudah jam 2 malam Bu, ibu nggak istirahat kan saya bilang gitu. Enggak Mas ini masih 50% Bu, tinggal aja saya bilang besok insya Allah naik. Nah memang monitoring yang seperti itu ya harus saya akui itu berkasut itu saya bilang itu ilmu tasawufnya tinggi. Karena ya tarekat lah ya itu zikir itu hanya kita dan Allah gitu ya. Ya Google Classroom juga gitu. Jadi upload hanya Allah yang tahu, udah biarin aja kan gitu. Nah itu ya susah. Jadi saya tidak menganggap itu bukan solusi ya. Tetapi memang kalau kita bicara bagaimana mengevaluasinya itu banyak yang harus kita diskusikan. Tapi hari ini itu yang paling murah dan kami pun salah satunya pakai. Ya kita bergerak kan seperti kata Abraham Lincoln saya tidak akan pernah musuh Nah ini kan kalau saya terobsesi dengan kata kreatif dan inovasi kan. Nah ini sedangkan dari kata-kata teman-teman teknologi ini karena semakin tinggi COVID ini kan jadi daya kreativitas dan inovatifnya itu malah menurun. Nah, jadi ya apa sih cara yang paling simpel gitu loh untuk membuat kreativitas dan inovatifnya di atas mungkin keterbatasan kita tadi. Karena saya pernah dengar kata gini keterbatasan itu kan mungkin ada saran dari Kak Jay bagaimana itu kita semua. Saya ingat ketua bijak yang mengatakan daripada membentuk gelap lebih baik menyalakan lilin harapan. Jadi kalau sudah kayak gini, kalau misalnya kita dialog sudah mati, berarti dakwah bilisannya mati, dakwah bilhal. Udah nggak ada cara. Ini dakwah bilhal. Jadi ketika minimal tanamkan dalam hati misalnya, kalau nanti Tuhan nanya apa yang kamu lakukan, misalnya kita mati duluan kan kita nggak tahu umur ya. Apa yang kamu lakukan saat pandemi? Ya Allah saya udah ngopi sambil nge-podcast kan gitu. Kan jawabannya masih ada gitu ya. Nah apa yang kalau misalnya gak ada jawaban sama sekali itu kan ya malaikat sudah siap-siap entah apa gitu kan. Nah kalau saya lebih suka kalau dalam kondisi seperti ini dakwah bilhal. Jadi kita nggak bisa lagi berdialog terlalu panjang, rapat berlarut-larut, perdebatan yang tidak surut ya nggak bisa kita kerja. Jadi apa yang dilakukan Muhammadiyah sudah luar biasa sekali. Boleh dicek ya MCC Kaltim bahkan MCC Indonesia itu sampai presiden hari ini kan berterima kasih pada Muhammadiyah dapat penghargaan di mana-mana. Ya kalau saya sih MCC-nya Kaltim bagian sesi perlengkapan itu saya ingat banget bulan kedua atau bulan ketiga ya maksudnya Indonesia kita nyari backclean aja ngomongin baju itu saya kemana aja nggak dapat backclean nggak ada karena kita punya uang. Nah di situ akhirnya nggak ada gunanya kan. Benar-benar kita punya uang nih segepok lagi di kantor gede sama nenek beli pokoknya kalau ada beli gitu. Pokoknya kalau ada diangkut nggak mau tahu pokoknya nggak ada. Itu bisa bayangkan.
saya juga pernah baca di waktu sejarah Perang Dunia Kedua itu kan uang itu jadi bahan bakar untuk menghangatkan badan saking nggak ada gunanya. Nah, kalau itu sudah tidak ada gunanya, berarti apa yang masih ada gunanya? Kreativitas Anda itu pasti ada. Coba bayangkan, siapa yang pernah bikin podcast ngobrol, orang ngobrol ditontonin apa efeknya gitu ya. Bagi seorang kaum rebahan seperti saya mungkin itu solusi untuk untuk menghibur diri gitu kan. Iya, selain nonton YouTube stand up comedy gitu kan, karena tertawa itu membagikan promo. Ya kalau kita pikir-pikir 1 jam kita mendengarkan obrolan yang mungkin kita nggak tahu, dan ternyata pas mereka ketawa kita ketawa juga, nular nih gitu kan gitu. Vibrasinya dapat gitu loh. Nah di situ akhirnya kan podcast menjadi ramai. Itu bicara kreativitas. Kalau dunia kesehatan kan bisnisnya nggak ada mati, yang mati pasiennya. Bisnisnya nggak mati kan? Bisnisnya. Nah, ini kan terkait tahun depan ini kan ya. Ini mudah-mudahan COVID ini turunkan. Resolusi tahun depan itu gimana kan? Mungkin kita kan sudah diterpa dengan COVID yang tidak surut-surut, konflik keagamaan mungkin, dan juga saling singgung gitu lah kan. Nah, resolusi di tahun 2021 atau tahun depan itu gimana? Nah, kalau kita melihat di Kalimantan Timur ini. Kalimantan Timur ini kan termasuk yang agak soft ya, agak aman. Sampai juga kita bilang soft terus besoknya masalah ya. Nah, kalau kita ini harus ngapain? IPM hari ini harus mencoba mencari solusi-solusi di tengah permasalahan, mencari solusi-solusi atas hal atau akibat yang terjadi di pandemi. Contoh misal, hari ini banyak anak-anak yang stres karena diajarin mamanya. Begini, gimana caranya tuh dia nggak stres tuh? Gitu ya dulu. Karena kalau misalnya dia hari ini stres, dia pasti nggak datang. Akhirnya sebenarnya kita tuh memberi nilai itu kan sebenarnya kasihan ya. Kasihan, kemudian peredaan, kalau bahasa kita ini ikhlaskan aja. Nah, ini masalah yang pertama, stres terhadap belajar. Coba cari solusinya. Itu yang pertama ya. Dakwah bilhal tetap. Saya bilang tadi, ketika dakwah bil lisan ini nggak bisa, berarti dakwah bilhal. Dakwah bilhalnya kayak gini. Bisa jadi pengen bikin podcast yang gimana cara ngajarin anak, atau misalnya bikin video yang tinggal ditonton gitu. Nah, yang kedua, setelah mengatasi stresnya, ternyata teman-teman, cara belajar orang itu beda-beda. Saya termasuk audiovisual. Audiovisual itu berarti saya harus melihat, saya harus dengar. Jadi makanya kalau saya melihat dan dengar, saya lebih cepat masuk. Nah, jadi saya dulu waktu kuliah itu karena saya kadang sukanya nonton TV ya, kadang kita juga suka nonton TV-an, berita dan segala macam, dan baca buku sosial bukan buku kampus. Akhirnya ya semua slide dan hal-hal yang saya pelajari saya rekam. Di MP3 nggak ada kayaknya, masih kan MP3 itu ada ya ini atau kecil gitu ya itu terus saya dengerin. Jadi saya rekam, saya dengerin. Jadi sampai tidur gitu. Nah, apa maksud dari poin kedua ini? Maksud saya teman-teman IPM juga bergerak di sekolah-sekolah mulai mempelajari anak-anak mana ini yang akhirnya perlu misalnya dia tekstual, mungkin dia audiovisual dan segala macam. Itu nanti bisa teman-teman membantu proses belajar mengajar di sekolah. Karena hari ini yang benar-benar terserah. Kemudian tadi sudah dakwah bilhal, yang kedua mempelajari karakter belajar anak-anak pelajar agar nanti gini. Akhirnya teman-teman IPM itu bisa memberi solusi. Bapak Ibu, kalau anak-anaknya kayak gini, berarti dia begini. Oh, caranya itu berarti dia harus kayak gini. Misalnya bikin podcast untuk mengetahui cara belajar anak, itu juga menurut saya solusi, gitu ya. Terus yang ketiga juga kalau teman-teman IPM itu ada yang jago IT, itu bikinlah alat ukur. Kalau misalnya ngajarnya pakai Google Classroom, tapi alat ukurnya gimana nih? Jadi itu kan membantu sekolah ya. Apalagi sekolah Muhammadiyah ini kalau kita hitung ada berapa nih? 5. SD-nya aja. SD 6, SMP ada 6, 5. SMP 6 sebenarnya. SD ada 6 juga maksudnya. SMK ada 4. SMK 5 sama SMA Istiqomah. Oh iya. Nah itu kan
itu sangat perlu solusi dan inovasi, teman-teman. Nah, ini masalah yang saya temukan. Itu sih kalau saya. Jadi tahun depan itu semangat barunya adalah semangat perubahan dan penyelesaian. Jadi tidak ada masalah yang ini kita kelarin dalam artian bersama-sama. Ada satu masalah ini kan, karena mungkin sudah terbiasa, mungkin karena kopi ini sudah agak lama belajarnya dari mungkin yang belajar disuruh sampai tidur, kan banyak gitu kan. Pasti nanti akan terbawa pas kita mau misalkan sekolah atau kuliah online, pasti mungkin ada kayak gimana kan ya, kayak malas deh gitu, karena sudah terbiasa gitu kan. Dan untuk kita membangkitkan itu gimana kan, solusi mungkin ada juga masukan gitu buat teman-teman Amerika kita Samudra dan juga pelajar Indonesia. Karena kan sudah terbiasa gitu kan kita. Karena ini ya, ini lagi-lagi bicara habit dan adaptasi. Jadi kebiasaan yang akhirnya berubah lagi, beradaptasi lagi. Mungkin akan terjadi penolakan ya. Ini benar-benar jadi teman-teman juga nggak usah langsung kaget dalam artian tiba-tiba dari baring langsung harus enggak, pelan-pelan aja. Jangan juga terlalu memforsir diri. Karena kalau kita bicara Abraham Maslow itu ya dari kebutuhan biologis orang itu. Kalau kebanyakan dari salah satunya itu terlalu banyak, terlalu susah. Karena kalau misalnya teman-teman nih habis pandemi, terus tiba-tiba langsung memaksakan diri, ayo nih TO3 harus ada nih apa ya, udah batal gitu pasti. Kenapa? Karena nafasnya udah nggak sama-sama. Yang ada malah kayak konflik. Tolong bikin suhu konflik itu agak panjang, jangan pendek. Jadi jangan sampai meledak. Nah itu kalau saya sih ya. Jadi beradaptasilah dengan perlahan. Tidak terasa kita sudah di penghujung acara ini kan? Oh iya ya. Nah, pantas kopisnya udah setengah. Tapi ini belum dibuat deh. Oh belum juga. Oh nggak boleh karena nanti saya dapat endorse-nya. Gitu. Kalian nggak boleh. Gini kan ya, kan kita sudah di akhir acara ya. Alhamdulillah banyak sekali teman semua yang kita dapatkan bersama ketua MPK kita, Kak Zainuddin. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan pada malam ini atau pada acara ini bisa memotivasi kita lagi, bisa membuat kita semangat lagi untuk bekerja gitu. Jadi keterbatasan itu teman-teman semua jangan dijadikan sebagai batasan gitu. Tapi karena keterbatasan itu kita bisa lihat lagi upgrade diri kita lagi gitu. Di saat pandemi aja begini kita bisa bekerja, apalagi masa tidak kita ya. Lagi kadang mungkin pesan untuk kalangan milenial menyambut tahun baru ini apa gimana gitu sebagai closing kita ini kepada teman-teman milenial. Saya sering menyampaikan ini di beberapa forum yang saya isi dan saya suka pepatah ini ya, dia bentuknya bahasa daerah katanya gitu, if you can't dance don't judge the floor. Kalau kamu nggak bisa nari jangan salahkan lantainya, yang salah itu kamu yang memang nggak bisa. Kepada generasi baru, kalau kamu sekarang jadi rebahan dan terkalahkan dan tidak bisa melakukan perubahan, jangan salahkan orang lain. Apalagi pandemi, karena pandemi tidak akan pernah berubah kebiasaan seseorang kalau seseorang itu tidak diizinkan. Itu. Kemudian kalau kita bicara aksi sosial, BPMP kan aksi sosial ya. Saya tertarik dengan kata-kata Jalaluddin Rumi yang sangat-sangat saya ingat. Dan itu pernah disampaikan maka Husain bin Ja'far itu di podcastnya di Gomsha. Pada saat itu Jalaluddin Rumi sedang duduk bersama orang-orang yang nari yang muter-muter itu. Di versi itu ada nari muter-muter. Itu katanya kita langsung terkoneksi. Nah pada saat itu ngomong kayak gitu Jalaluddin Rumi bilang gini, musik apa ya? Gak ada yang jawab, akhirnya lama dia bilang gini, musik yang haram adalah musik suara garpu atau sendok yang terdengar di tetangga kanan dan kiri, sementara tetangga kanan dan kiri belum makan dan kau sedang makan dan makan. Dibuat teman-teman yang akhirnya menganggap dirinya IPM ini kan nun wal kolami wa mayas dulu demi pena dan apa yang dia tuliskan. Setelah dia menuliskan, harusnya dia melakukan. Atas pena dan sumpah Tuhan atas nama pena itu harusnya kalian aplikasikan. Nah jangan sampai nanti misalnya kita bicara kemanusiaan,
apa segala macam, ternyata kita mau ngomong ini belajar tuh harus kayak gini, ini tadi musuh makan, dia belum makan, kenyangkan dulu perutnya, baru kita bicara tentang hal itu sih dari saya. Ya, terima kasih Kak Jaya sudah menyempatkan waktu kita di sini nih untuk kami nyantai. Mungkin kita boleh Bisa langsung sendawa ini. Oke, bisa. juga deh. Oke, yes. Kalau dengan ngopi ini ya, ada quotes mungkin. Ngopi adalah tempat mencari intuisi atau berintuisi dengan persetubuhan logika dan pemikiran. Oh gitu. Yes. Makanya kita ada ngopi ini. Tapi buat dia yang katanya tadi walaupun tak bersamanya, saya mau bilang kopi itu boleh pahit hidupnya. Ya boleh mana? Namanya udah sengaja. Iya. Saya mau bacakan dapat sudah gini. Oh gitu. Secangkir kopi yang ku nikmati, seorang berkata kepadaku bahwa yang hitam tak selalu kotor dan yang pahit selalu menjadikan. Nah, jadi gitu. Jadi pas aku tunggu 1000 lah ya. Nah itu kamu nyebar jala atau sebagai apa? Dan sampai nanti tahun baru, boleh jadi ya. Dia ternak ayam ya. Ya, alhamdulillah pada acara ini mudah-mudahan yang kita dapatkan tambah semangat lagi teman-teman semua. Terima kasih telah menyaksikan ngopi atau ngobrol pencari inspirasi. Jangan lupa di subscribe, diikuti Instagram kami Samarinda dan juga loncengnya dinyalakan gitu. Sekian dari saya dan juga Indra dan juga Kak Zainuddin. Salam pelajar Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.